Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih dalam pembahasan puasa sunat. Puasa sunat terakhir kemarin kita bahas tentang sunat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Qala al-musannif rahimahullah an Abi ad-Darda radhiyallahu anhu qala awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin lan ada'ahunna ma 'ishtu bi siyami thalathati ayyamin min kulli shahrin wa salatul duha wa bi alla anama hatta utira. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, ia berkata, awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, telah berwasiat kepadaku kekasihku Nabi Muhammad SAW untuk menjaga tiga hal. Lan ada'ahunna ma'ishtu, dan tidak aku tinggalkan akan tiga hal tersebut sepanjang hidupku. Di sini ada wasiat Rasulullah kepada Abu Darda, dan wasiat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Darda sepanjang hidupnya. Wasiat yang pertama, bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr, untuk menjaga puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, wa salatul duha, untuk menjaga salat duha. Yang ketiga, wa bi alla anama hatta utira, tidak tidur sebelum salat witir. Ini 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Darda, yang salah satunya adalah tentang puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan ini yang dimaksudkan di sini adalah puasa ayyamul bid, puasa putih atau puasa hari-hari putih, yaitu setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan. Misalnya bulan Sya'ban 13, 14, 15 Sya'ban. Kalau bulan Rajab 13, 14, 15 setiap bulan Rajab. Demikian juga setiap bulan-bulan Hijriah yang lain. Hitungannya hitungan Qamariyah, hitungan bulan, bukan hitungan matahari atau syamsiah. Hitungan tahun penanggalan dan bulan Hijriah disebut dengan puasa putih. Nah, ini adalah salah satu wasiat Rasulullah kepada Abu Darda. Nah, setelah mendengar wasiat ini, Abu Darda sepanjang hidupnya hingga akhir hayat tidak pernah meninggalkan
berpuasa 3 hari setiap bulan. Tentu di samping puasa sunat yang lain. Ya, karena puasa sunat yang lain itu banyak sekali, apakah itu yang mingguan atau yang selang-selang hari. Tapi di antara banyaknya puasa sunat itu adalah puasa idih. Nah, maka mudah-mudahan kita juga demikian. Sebisa mungkin 3 wasiat Rasulullah ini kita jalankan. Puasa paling kurang 3 hari setiap bulan dengan ketentuan tadi. Kemudian salat duha setiap hari. Kalau bisa jangan sampai tertinggal minimal 2 rakaat. Yang ketiga, kalau memang tidak sanggup bangun sepertiga malam, maka usahakanlah sebelum tidur itu salat witir. Seperti wasiat Rasulullah kepada Abu Darda. Tapi kalau kira-kira sanggup bangun sepertiga malam dan sudah menjadi rutinitas, alhamdulillah misalnya, maka salat witir itu hendaklah dijadikan sebagai penutup salat sepertiga malam. Kalau kira-kira tidak sanggup bangun, maka setidaknya sebelum tidur jangan sampai tertinggal salat witir. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, an Abdullah ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu 3 ayyamin min kulli syahrin saumu dahri kulli. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah pernah bersabda, saumu 3 ayyam min kulli syahrin, berpuasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa dari puasa putih, saumu dahri kulli, maka seperti berpuasa sepanjang tahun pahalanya. Itulah yang kita katakan selalu, paling kurang 3 hari kita jaga. Tak sanggup Senin Kamis, setiap Senin Kamis paling kurang 3 hari tersebut. 3 hari, 13, 14, 15. Mungkin kalau Senin Kamis, apalagi orang-orang yang mungkin ada undangan sana, undangan sini, tugas sana, tugas sini, setiap tugas, setiap pertemuan, setiap acara disuguhkan makanan. Tidak enak kalau kita menolak, terganggu hubungan sosial kita. Maka paling kurang 3 hari. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu syahri sabri wa 3 ayyamin min kulli syahrin yudhibna waharas sadri. Yudhibna waharas sadri. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, saumu syahri sabri, berpuasa pada bulan Sabar, maknanya bulan puasa, wa 3 ayyamin min kulli syahrin, dan ditambah dengan 3 hari setiap bulan, yudhibna waharas sadri, akan menghilangkan segala kesusahan, kegalauan, kegundahan dalam hati. Waharas sadri ini kegundahan, kesusahan. Kita semua manusia punya dalam hati kita ini rasa khawatir, rasa takut, rasa gundah terhadap kehidupan. Baik itu kadang-kadang rasa gundah atau sedih atau gelisah terhadap sesuatu yang memang jelas ada masalah, atau rasa gundah, gelisah terhadap sesuatu yang tidak jelas. Itu semua ada pada setiap manusia. Dan biasanya semakin bertambah umur,
rasa gundah itu semakin nampak. Kalau anak muda kan dia tidak terlalu gundah itu, dia tidak terlalu, walaupun bahasa anak muda galau itu kan galau tidak jelas. Tapi kegundahan hati, kegelisahan hati, kekhawatiran tentang kehidupan itu ada semua, baik karena suatu masalah atau tanpa ada masalah. Dan biasanya tadi yang kita sebutkan tadi, semakin bertambah umur, semakin tua seseorang, kegundahan itu semakin besar. Misalnya kalau masih muda, dia segala sesuatu tidak terlalu kepikiran, tidak terlalu khawatir, terlalu berani ambil resiko, berani ini, berani itu, resiko nanti di belakang dipikirkan. Tapi kalau sudah semakin bertambah umur, mulai banyak khawatir, mulai banyak takut, mulai banyak gelisah, gundah. Ini semua orang ada. Bahkan salah satu tanda seseorang itu mendekati kematian, gundah tanpa dia tahu kenapa gundah. Pokoknya gundah saja. Dan ini sering juga menimpa orang-orang yang mendekati sakaratul maut, misalnya orang sakit berat. Jika dia hendak meninggal itu biasanya itu juga terasa. Nah, ini rasa-rasa gundah seperti ini yang berlebihan, ini insyaAllah dengan puasa 3 hari setiap bulan, ditambah tadi dengan puasa Ramadan, ini insyaAllah dapat hilang, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Hamba-hamba Allah yang la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, wa la hum yahzanun, dan hamba-hamba Allah yang tidak rasa sedih terhadap apa, kuat hatinya, tidak mudah ya. Nah, itu diantara manfaat atau faedah ya, daripada melakukan puasa 3 hari setiap bulan atau puasa hari-hari fikih. Nah, kemudian berikutnya di antara puasa-puasa sunat adalah yaitu puasa Senin dan Kamis. Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, tu'radu al-a'malu yawm al-itsnain wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, tu'radu al-a'malu yawm al-itsnain wal khamis, diangkat amal manusia pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Aku suka, aku ingin ketika amalku diangkat, wa ana sha'im, aku dalam keadaan berpuasa. Ini diantara kenapa Rasulullah sangat menjaga puasa Senin Kamis dan menekankannya, sehingga puasa Senin Kamis ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena Senin Kamis ini adalah proses diangkat amal mingguan. Kita sampaikan sebelumnya, amal itu ada yang diangkat harian menjelang maghrib, sore dan pagi, ya. Ada yang diangkat mingguan, Senin dan Kamis. Ada yang diangkat tahunan, yaitu pada malam nisfu Sya'ban atau di bulan Sya'ban lah. Yang tidak ada keterangan itu yang bulanan. Karena coba cari-cari hadis belum dapat ya. Kalau yang harian ada hadisnya, mingguan ini hadisnya, yang bulanan itulah Sya'ban yang banyak hadisnya. Itu proses-proses diangkat amal manusia. Nah, Rasulullah
ingin ketika proses-proses itu berlangsung, beliau mengakhiri catatan amal mingguan tahunan tersebut dalam keadaan berpuasa. Kalau harian, dengan apa kita isi proses diangkat amal atau tutup amal harian? Dengan melalui zikir. Maka ada zikir pagi dan petang. Kalau sempat, alhamdulillah. Kalau tidak sempat, yang paling kurang zikir selesai sholat. Kalau tidak sempat baca, itu sudah dikumpul oleh para ulama itu dalam bentuk al-maksurat. Kalau tidak sempat khusus duduk baca al-maksurat itu, yang paling kurang zikir setiap selesai sholat subuh dan selesai sholat asar. Zikir bukan istighfar 3 kali seperti zikir Rasulullah. Istighfar salatan, istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Dan membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan membaca ayat kursi. Sebelum ayat kursi membaca ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan lanjut dengan ayat kursi. Kemudian selesai ayat kursi, membaca beberapa ayat akhir surah Al-Baqarah yang wala tuhammilna ma la taqdir, dan sudah ada 5 ayat. Kemudian membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian membaca tasbih salasan wa salasin 33 kali, subhanallah subhanallah subhanallah. Dan membaca tahmid alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Dan membaca takbir 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian menutup dengan doa, membaca doa setelah selesai salat, dubura kulli salat, dan ditutup dengan selawat. Itu paling kurang. Dan banyak nanti zikir-zikir selesai salat itu, kalau kita mau amalkan semua hadis-hadis itu banyak. Setidaknya itulah paling kurang. Pagi, subuh, setiap selesai salat subuh, dan setiap selesai salat asar. Kalau bisa, kalau waktu salat lain buru-buru, dua salat itu agak santailah sedikit. Kalau mungkin zuhur buru-buru mau masuk kerja lagi, atau maghrib buru-buru mau belum makan malam, isya ngantuk, maka paling kurang selesai subuh itu harus duduk sebentar. Jangan sama seperti selesai salat lain, assalamualaikum assalamualaikum, langsung lihat belakang ada yang masuk enggak, langsung lihat ruang mau keluar. Kalau ada yang masuk marah itu orang masuk, terganggu. Demikian juga selesai sholat asar, duduk sebentar. Ya, subuh itu menutup malam, asar menutup siang, dan berzikir sedikit. Sehingga ketika amal kita diangkat di asar menjelang maghrib itu terbenam matahari, demikian juga dalam kondisi terbit matahari kita dalam keadaan berzikir kepada Allah. Kan indah sekali seperti itu. Maka kemudian jika katakanlah antara itu ada dosa-dosa yang kita manusia tidak mungkin tidak berbuat dosa, tidak dosa besar, dosa kecil, setidaknya sudah diamankan oleh zikir tersebut.
baik petang maupun sore, pagi dan petang. Nah, kemudian jadi itu alasan Rasulullah berpuasa Senin Kamis, karena pada hari Senin Kamis tersebut hari diangkat amal manusia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumul Itsnain wal Khamis. Faqila ya Rasulullah innaka tasumul Itsnain wal Khamis. Faqala inna yawmal Itsnain wal Khamis yaghfirullahu fihima likulli muslimin illa muhtajiraini yaqulu da'huma hatta yasqaliha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, bahwa sesungguhnya Rasulullah, kata Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu senantiasa selalu berpuasa hari Senin dan Kamis. Faqila, maka ditanyakan, ya Rasulullah, innaka tasumul Itsnain wal Khamis, engkau selalu berpuasa Senin Kamis, kenapa? Apa kelebihannya, apa keutamaannya? Faqala, Rasulullah menjawab, inna yawmal Itsnain wal Khamis, sesungguhnya pada hari Senin dan Kamis Allah yaghfirullahu fihi likulli muslimin, Allah mengampunkan pada kedua hari tersebut dosa setiap muslim. Ternyata hari Senin dan Kamis itu hari pengampunan dosa. Illa muhtajiraini, kecuali orang yang saling meninggalkan sesamanya. Orang yang saling muhtajiraini, saling menghindar, saling buang-buang muka. Orang yang ada permusuhan, ini yang enggak dapat. Yaqulu, untuk orang yang ada permusuhan dengan seseorang sesamanya, yang tidak ada kebencian, ini enggak masalah, enggak mau jumpa, kalau jumpa buang muka, malas. Untuk dua orang seperti itu, Allah mengatakan kepada malaikat, da'huma hatta yasqaliha, jangan bagikan dulu ampunan rahmat kepada orang tersebut, tunggu, tangguhkan hatta yasqaliha, sampai kedua orang tersebut yasqaliha, kembali berdamai, kembali duduk satu meja kopi. Tapi kalau sudah pisah-pisah meja, pertama duduknya di ayam gading sebelah sini dua-dua, tiba-tiba satu di sini, satu cari ayam gading itu lagi sana. Begitu lewat dari sana, mau duduk di sini, jalan pelan-pelan, dia lihat, oh nalarnya, langsung dia lurus ayam gading ke sana. Nah, ini yang seperti ini sangat disayangkan sekali. Dia tanpa dia sadari, dia telah menghalangi datangnya ampunan Allah dan rahmat Allah untuk dirinya dengan sebab hal-hal yang seperti itu. Hidup di dunia ini jangan terlalu serius, walaupun menyakitkan, ya, tidak apa-apa, hanya sebentar saja. Memang berinteraksi dengan manusia ini tidak terlepas daripada tersakiti. Jangankan berinteraksi dengan orang yang mungkin jelas-jelas tidak baik, berinteraksi dengan orang baik pun berpotensi kita itu tersakiti. Karena sebaik-baiknya dia juga manusia. Apalagi yang mungkin yang karakternya memang sudah tidak baik, itu sudah pasti. Dalam hal menanggapi karakter manusia ini, jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu diambil hati. Memang seperti itulah manusia. Kalau malaikat sudah dari dulu mendeteksi penyakit manusia itu, makanya malaikat ketika dikasih tahu sama Allah mau diciptakan manusia, malaikat langsung komentar. Memang seperti itu. Kita juga demikian, bukan orang lain.
kita juga berpotensi menyakiti orang lain. Paling kurang orang di rumah kita, istri dan anak-anak kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Oleh karena itu jangan ambil pusing. Bergaulah dengan manusia karena perintah Allah, karena perintah Rasulullah. Disuruh kita bergaul, maka kita bergaul. Kalau kemudian dalam bergaul itu ada resiko. Tidak ada pergaulan yang ada risiko. Gak ada pergaulan pengen kita misalnya bergaul hanya dengan orang-orang yang pengen kita kalau bergaul itu dihormati, itu cari planet lain, itu planet lain kan tidak ada manusia. Tidak ada. Makanya Luqman itu ketika menasihati anaknya, masih kecil anaknya, kata Luqman kepada anaknya, bagaimana kata Luqman anaknya? Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, kata Luqman, anaknya masih kecil, dirikan sholat, jaga sholat maksudnya, itu yang paling utama. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, jalankan amar ma'ruf nahi munkar. Apa makna di sini jalankan amar ma'ruf nahi munkar? Bergaul dengan manusia. Jangan hanya kamu sendiri yang baik, ajak orang lain juga baik. Jangan hanya kamu sendiri yang meninggalkan maksiat, ajak orang lain juga meninggalkan maksiat. Artinya bergaul. Nah, dalam bergaul itu ada risiko? Enggak ada. Makanya Luqman mengatakan wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apapun yang menimpamu. Menimpa apa maksud menimpa ini? Yang menimpa dari resiko pergaulan tadi. Kita harus bergaul dengan manusia. Resiko itu ada, menimpa. Baik kita lakukan, baik kita untuk manusia itu sendiri yang kita lakukan, justru kita yang mendapatkan balasan yang tidak enak. Maka itu resiko. Tapi wasbir, bersabar. Inna dzalika min azmil umur. Bahkan bersabar atas sikap manusia min azmil umur, itu merupakan perkara yang sangat mulia. Karena tidak semua orang mampu bertahan seperti itu. Apalagi kita yang mengurus urusan orang ramai, mengurus masjid, itu rentan sekali. Mengurus masjid, mengurus masyarakat, itu rentan sekali. Ada orang yang dia tidak sanggup. Allah, hai kecil. Gak ada bubur, justru lagi nyu. Awak main kigro, langkat dia. Tak sanggup. Padahal kalau dia bertahan dan sanggup, inna dzalika min azmil umur, itu merupakan perkara azm umur, perkara yang sangat besar. Memang ada mampu. Berarti kalau ada yang mampu, ini luar biasa. Tapi bagaimana kita tidak dihargai, tidak di apa namanya? Ada ibohyum. Memang seperti itu. Tapi ketika nanti orang tersebut meninggal, Allah punya cara sendiri untuk kemudian orang-orang yang seperti itu Allah angkat derajatnya. Karena orang-orang baik ini ketika dia bersabar, mungkin ketika dia masih hidup tidak terlalu terasa, besok ketika dia mati, orang akan merasa kehilangan. Maka oleh karena itu, dalam bergaul dengan manusia ini harus banyak-banyak sabar. Kecuali keberatan. Tapi keberatan, bahkan sudah terganggu yang baik-baik yang sudah ada, maka itu ada memang jalan berikutnya, yaitu hijrah. Tapi yang cepat-cepat sekali yang berkesimpulan hijrah. Yang
baru sebulan sudah hijrah. Baru sebulan mengurus urusan umat, dah datang lapor, saya mau hijrah. Kenapa hijrah? Tidak pas di sini. Jangan cepat sekali. Nabi Muhammad SAW baru hijrah setelah 13 tahun. 13 tahun karena memang tidak ada jalan lain. Itu baru hijrah. Nabi Nuh malah baru hijrah setelah 950 tahun. Nabi Ibrahim juga demikian, para rasul semua orang-orang yang berhijrah. Nabi Musa berhijrah dari Mesir ke Palestina juga setelah waktu bertahun-tahun dan langsung. Nabi apalagi Nabi Ibrahim, antara nabi yang paling banyak berhijrah termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, berhijrah dari Kanaan ke Mesir, dari Mesir ke Palestina. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam semua. Tetapi hijrah itu ketika seluruh pintu sudah tertutup, baru hijrah dalam berbuat kebaikan. Kemudian itu tentang sunat puasa Senin Kamis. Berikutnya di sini disampaikan hadis-hadis tentang larangan berpuasa pada hari-hari tertentu. Di antaranya Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la takhussu lailatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali wa la takhussu yawmal jum'ati bi siyamin min bainil ayyami illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, la takhussu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali. Jangan kalian khususkan malam Jumat untuk menghidupkannya daripada malam-malam yang lain. Wa la takhussu yaumal jum'ah bisyamin min bainil ayyam, dan jangan kalian khususkan hari Jumat untuk berpuasa dibandingkan hari-hari yang lain. Illa ayyakuna fi shaumin yasumu ahadukum, kecuali adalah hari Jumat itu hari yang memang salah seorang di antara kalian melanjutkan puasanya. Di hari ini berbicara tentang larangan mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, kecuali melanjutkan puasa sebelumnya. Seperti dari misalnya puasa hari putih 13, 14, 15. Kebetulan tanggal 13 pada bulan ini misalnya hari Kamis, 14-nya hari, itu tidak masalah. Atau misalnya ada orang dia rutin puasa Daud, kebetulan hari Rabu dia puasa, berarti Kamis dia berbuka, Jumat puasa lagi, dan seterusnya, itu tidak masalah. Ini maksudnya yang dilarang berpuasa pada hari Jumat secara khusus tanpa alasan apapun, tiba-tiba di hari Jumat dia berpuasa. Ini makruh, walaupun tidak sampai haram, tapi makruh. Kenapa demikian? Karena hari Jumat itu hari termasuk satu hari besar kaum muslimin. Dia hari Id juga, hari raya juga, semi hari raya, Id, hari raya. Maka janganlah berpuasa pada hari tersebut. Justru hari Jumat itu sunat banyak-banyak kenduri, seperti di Malaysia. Di Malaysia, di Arab seperti itu juga. Orang itu kalau hari Jumat menjelang Jumat itu bawa nasi ke masjid, bawa nasi, bawa snack, biar ketika orang siap Jumat atau sebelum Jumat bisa makan. Jadi dia nggak terlalu ribut nanti kalau khatibnya agak lama, sudah selesai makan. Itu sudah di tempat orang jalan itu. Kita juga sudah jalan beberapa tempat, tapi itu kalau mau digalakkan bagus. Itu di antara
momen beramal saleh yang bagus, yang baik, ya. Itu bersedekah untuk bersedekah di hari Jumat, khususnya untuk orang yang melaksanakan sholat Jumat. Seperti di sini dulu, ini ada araknya dulu. Araknya sudah. Itu sudah. Ya. Jadi hari Jumat itu dimakruhkan mengkhususkannya untuk berpuasa. Demikian juga malam Jumat. Kalau misalnya ada orang malam-malam yang lain dia tidak pernah beribadah khusus. Begitu Jumat khusus, Jumat dia beribadah. Dia qiyamul lail khusus Jumat. Dia berzikir tertentu khusus Jumat, malam Jumat, bukan Jumat, malam Jumat. Ini tidak dianjurkan. Makruh. Makruh. Berbeda, ini kita uraikan sedikit ya. Berbeda misalnya dengan di beberapa tempat lembaga pendidikan seperti pesantren. Kalau pesantren itu, misalnya mereka di beberapa pesantren itu ada mereka buat malam Jumat itu baca Yasin misalnya. Itu kalau lembaga pendidikan tidak bisa dikatakan mengkhususkan. Karena memang mereka setiap malam dalam ilmu semua, dalam ibadah semua. Di malam lain mereka dalam ibadah semua, dalam menuntut ilmu semua. Sampai jam 11 malam mereka menuntut ilmu. Cuman karena di malam-malam yang lain mereka menuntut ilmu, membaca kitab, yang ada luang waktu sedikit untuk baca Yasin itu malam Jumat. Jadi mereka bukan mengkhususkan, kecuali misalnya malam lain mereka kosong. Malam lain kosong, malam lain maghrib isya kosong. Kenapa harus mesti malam Jumat baca? Itu yang jadi masalah. Tapi kalau di mereka ini malam lain juga full, setiap malam full. Yang ada sedikit ruang namanya pesantren kan liburnya hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat itu mereka libur. Itu ada ruang, ada sedikit ruang kosong itu, maka mereka buat baca Yasin. Itu tidak bisa kita samakan dengan kita di luar. Mereka memang kondisinya seperti itu, ya, karena ada kurikulum yang mereka jaga. Tapi untuk kita yang umum ini dimakruhkan untuk mengkhususkan hari Jumat berpuasa dan malamnya menghidupkan malam Jumat. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu, kecuali dia telah berpuasa satu hari sebelumnya atau akan berpuasa juga satu hari setelah Jumat tersebut. Ini beberapa hadis larangan berpuasa khusus hari Jumat. Nanti di depan juga ada hadis larangan berpuasa khusus hari Sabtu. Demikian juga ada hadis khusus larangan khusus berpuasa hari Minggu yang insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan malam Sabtu depan. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.